Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Adil. Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan, alhamdulillah tak terasa kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS, dimana soal yang Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan FR yang berdar di alam jagat raya ini, dan juga tentunya Maki sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB. Tentunya apa yang Maki berikan ini tidak keluar dari kisi-kisi tersebut, nah, yang nantinya harapannya dapat memudahkan kawan-kawan untuk memperbanyak wawasan tambahan pengetahuannya, sehingga memudahkan kawan-kawan dalam menyelesaikan soal-soal SKD CPNS yang diberikan, baik itu TWK, TKP maupun TU. Oke kawan-kawan, tak terasa hari ini kita memasuki hari yang ke-30 berapa berarti ya? 35 berarti hari ini ya, tanggal 6 Oktober itu hari 35. Dan pada kesempatan ini Maki akan berbagi FR yang berdar di hari ke-34 kemarin gitu, sebagaimana yang ditinggalkan oleh kawan-kawan kita. Yang terima kasih Maki ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah berkesempatan untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar, berbagi kepada kawan-kawan yang lain untuk persiapan diri menghadapi tes CPNS ini. Pertama datang dari Mbak Redika Putri. Halo Mbak, salam kenal nih, pesannya katanya alhamdulillah. Mana nih alhamdulillahnya ini? Alhamdulillah. Sorry. Belum dicolokin ya. Sorry. Semuanya plusnya belum ada, yang belum dicolokin ternyata. Sorry kawan-kawan. Alhamdulillah sudah selesai SKD katanya ya, nilai 420. Wow, keren, alhamdulillah ya. Tapi peringkat sesi udah ke 56. Oh, belum berkesempatan, gak apa-apa, jangan bersih. Anyway, terima kasih atas video-videonya yang sangat membantu saya dalam belajar. Oke, sama-sama Mbak. Ya, terima kasih juga sudah mau berbagi di sini. Nilainya tulis 20 tapi masuk ke 56, itu ada suatu hal yang sangat bagus gitu kan Mbak ya. Never give up pokoknya ya. Insya Allah nanti akan diberikan yang terbaiknya. Bu Epa, Kang Aki bahas soal talaran nalar TWK tentang implementasi pasal Undang-Undang 1146 Bali Declaration ZEE, terus bahas soal TKP yang jawabannya mengkoordinasi, mengaplikasikan, dan membina, terus kalimat seterusnya sama. Jadi yang skor 5 yang mana? Terima kasih. Oke, insya Allah ya. Oh, nanti TBT kalau TWK-nya katanya ini. Untuk Bali Declaration insya Allah nanti akan Maki bahas. Untuk implementasi pasal Undang-Undang 1146, 1145 mungkin 46 ini, 46 ini ya. Terus Pak TKP yang jawabannya mengkoordinasi, mengaplikasikan, dan membina. Jawabannya mana yang paling bagus? Oke, nanti insya Allah akan aku buatkan ya. Terus dari Bang Palah, tadi pagi saya tes sesi kedua, hasilnya TWK 90, TIU 95, dan TKP 92. Saya mau sharing di sini Mang Aki ya, karena ini pertama kali saya ikut tes CPNS dan pertama kali juga belajarnya sama Mang Aki ya. Kebetulan sama penjelasannya Mang Aki ya, jadi berkat Mang Aki saya belajar seputar materinya. Oke, melalui Mang Aki ya, sebetulnya berkat kebaikan Bang Palah yang ditujuki untuk mampir di channel ini gitu ya, oleh Allah SWT ya, sehingga dipertemukan dengan Mang Aki ya gitu ya. Intinya sih berkat Allah SWT ya, Mang Aki hanya perantara saja. Tapi terima kasih sudah mau berbagi kepada kita semua. Oke, tadi soal TWK yang dapat kebetulan seputar penularan Pancasila dalam kehidupan sehari. Oke, BPUPKI ada katanya kawan-kawan, SDI juga dan tujuannya ada. Peran Sutomo dalam kemerdekaan, Panitia 9, Piagam Jakarta, Nasionalisme, Bela Negara, sisanya lupa. TIU alhamdulillah dapat soal figural 14 soal. Wow, 5 figural yang tidak ada hubungannya, 5 yang ada hubungannya, dan 4 figural berkaitan. Mungkin ada kesamaan, figural itu ada 3 ya. Ada pola, ada serial gitu kan, pola, sorry, ada pola, kemudian serial, dan apa satu lagi itu ketidaksamaan. Nah itu dia. Saya lemah di hitungan, jadi saya perkuat materi TIU di poin yang lainnya. TKP sesuai kisi-kisi pelayanan publik, jejaring kerja sosial, budaya, TIK, dan oke betul. Tapi soal TKP yang saya kerjakan tadi benar-benar gak dibaca, asal klik aja, karena saya terlalu lama di soal TWK dan TIU-nya. Bayangin aja sisa waktu 2 menit, tapi ada sekitar 18 soal TKP belum saya kerjakan. Ya udah deh, pasrah, asal klik karena tetap dapat poin daripada 0. Intinya manajemen waktu yang harus bagus. Begitu kira-kira Maki sharing dari saya. Terima kasih Bang ya. Ini terima kasih Bang Palah, pokoknya never give up, dan Maki doakan semoga Bang Palah ini mendapatkan kebaikan dan juga bisa lolos tahun ini, amin. Oke, berikutnya dari Bang Baim. Alhamdulillah, terima kasih coach atas ilmunya coach. Oke, terima kasih juga. Saya barusan selesai tes di Farmasi Dosen Kemdikbud. Alhamdulillah nilai yang memuaskan. Doakan saya masuk rankingan. Amin ya Allah. Maki doakan semoga Bang Baim masuk rankingan dan dinyatakan lolos menjadi ASN PNS tahun ini gitu ya.
Kemudian numpang kasih spoiler katanya. Tiu figural ada 4 sampai 5 soal. Bukan banyak. Memang tiu itu untuk figural itu selalu banyak biasanya ya. Tahun kemarin juga ada hampir 10 soalnya. Perbandingan mudah gak serumit yang dibayangkan. Posisi duduk baik sejajar, berhadapan maupun melingkar. Posisi duduk harus ada ya. Hitung-hitung deret pokoknya. TWK undang-undang sebelum dan setelah amandemen. Kedudukan polisi dan TNI, tokoh organisasi perjuangan dan lama berdirinya. Kedudukan polisi dan TNI kayak gimana mungkin dia? Tokoh organisasi perjuangan, integritas, ide pokok di kalimat baku, kesimpulan, nilai sosial, kesebanyakan pelaran. Tadi tidak ada pasal yang keluar TKP yang dimaklumi kayak tes sebelumnya. Semoga membantu semangat juga Mbak Ukasa. Terima kasih atas spoiler yang diberikannya gitu kan ya. Maka doakan semoga Mbak Ukasa masuk lolos PNS tahun ini, men. Makasih Bang untuk FR-nya. Kata Mak langsung dibalas ya. Semoga lolos ya, amin. Sama-sama Bang. Saya banyak belajar dari akun Abang. Pembahasannya mantap dan detail. Sukses Bang. Thank you sangat ya. Ini bisa membuat Mak semakin bersemangat untuk berkonten ria di sini gitu ya. Thank you. Oke, bukannya Mak doakan semoga lolos semuanya ya. Alhamdulillah lolos PG dari Mbak Fitri nih. Tapi belum tahu lolos ranking atau enggak. Jatuh di TKP karena soalnya dan jawabannya kayak kereta api, panjang bener. Mana aku hamil 3 bulan. Oh, muah. Oke, mudah-mudahan ya tidak si bayinya jadi ikut cerdas kayak Mbak gitu, bisa menyelesaikan soal yang sesulit apapun gitu ya. Jadi pasrah masuk ranking apa enggak, lolos PG aja deh, syukur. Doakan ya teman-teman. Makasih Bang Akil udah memberikan pembelajaran sama ini. Semoga yang lain juga bisa berhasil ya, amin. Pokoknya Mak juga doakan semoga Pak Fitri lolos dan anaknya sehat terus, selalu sukses masa depannya ya. Dan yang terpenting adalah selalu dan sehat gitu ya. Denny Wijaya dari Bang Denny Wijaya nih. TKP mirip-mirip tryout, ayo CPNS siap jadi SN, sobat CPNS jadi sering TO aja untuk memahami. TWK juga luas banget, ide pokok SDI ada, TU dijamin bisa kalau sering latihan. Alhamdulillah ya, saya 95, 145, 144, 424. Wow, keren. Terima kasih Bang Denny sudah mau berbagi. Maka doakan semoga Bang Denny lolos juga tahun ini, amin. Carita Nusantarku dari Bang Carita atau siapa ini ya. TWK tujuan dibentuknya SDI. Wow, sama ya. Ketua Pembelaan Tanah Air siapa? Insya Allah nanti akan bahaskan persamaan antara Undang-Undang 45, RIS, UUDS, Integritas, Nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, peran Indonesia dalam ASEAN nih. Kalimat efektif, penarikan kesimpulan, paragraf, perbaikan kalimat yang salah, sisanya penalaran. Terima kasih pokoknya sudah mau berbagi. Maka doakan semoga lolos tuntas sampai tuntasnya nanti ya. Oke, di sini sudah mungkin sedikit sebuah masalah kaitannya dengan beberapa soal yang di-request oleh beberapa sahabat kita tadi. Maka ucapkan terima kasih kepada yang sudah berbagi di sini gitu ya. Maka doakan semoga kawan-kawan dinyatakan lolos PNS tahun ini dan pokoknya tetap bersemangat lah meraih apa yang sekiranya bermanfaat untuk kita, dan intinya jangan lupa untuk tetap minta pertolongan kepada Allah SWT biar Allah berikan yang terbaik untuk kita dan Allah membimbing kita sesuai dengan apa yang diridhoinya, amin. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa besarnya lebih jauh butuh so seru gitu ya. Selalu kita senang sebaik pus solution berapa? Iya betul ya, sudah sih gitu kan ya. Soal satu kayak gini. Permasalahan lingkungan laut telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Pertempuran IGR di Bali akhir Oktober 2012 yang menghasilkan Bali Declaration nih. Kesepakatan antar negara perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan mendapat apresiasi berbagai negara. Kesepakatan hasil pertemuan IGR 4 atau Bali Declaration ini sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas tekanan terhadap lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan di daratan dan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, seperti meningkatnya nutrien, air limbah, water, dan sampah laut, marine litter. Berdasarkan di atas dapat disebutkan bahwa tindakan tersebut termasuk pengaruhan sila K. Jadi dengan adanya deklarasi Bali Declaration itu masuk sila pengaruhan sila keberapa? A1, B2, C3, D4, E5. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Bali Declaration itu adalah kesepakatan antar negara untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan gitu ya, dari hal yang dapat merusak atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Nah gitu kan kawan. Maka kalau begitu ini pengamalan sila kedua nih Mbak ya. Kenapa? Karena di sila kedua itu terdapat 10 butir ya. Yang pertama itu, jadi intinya untuk menjawab soal kayak gini kita harus tahu butir-butir Pancasila dari masing-masing sila. Untuk sila kedua itu ada 10 butir kawan-kawan. Jadi kuncinya ada di butir Pancasila, dekinya itu ya.
Yang satu, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nih kira-kira kalimat tadi kesini nggak, mengarah ke sini nggak gitu. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kemudian kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap mencintai selama manusia. Ini bisa jadi masuk ke sini ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tipe salira, mengembangkan sikap tidak semena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, seperti kita menolong korban bencana alam, itu masuk ke sila kedua, kawan-kawan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau berani membela kebenaran dan keadilan itu masuk sila kedua. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Nah, yang tadi itu bisa masuk ke sini. Karena kita merasa kita adalah bagian dari umat manusia, berarti bagian dari semua negara, maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya laut, jadi dari pencemaran air laut, karena kita khawatir nanti akan membahayakan umat manusia di seluruh dunia ini, berarti kita sudah mengamalkan sila kedua. Ini jadi kesini masuk tepatnya ya, sila kedua. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, atau masuk juga ke sini bekerja sama dengan bangsa lain ya. Tapi kan ada kerjasama dengan negara lain ya. Jadi lebih tepatnya ke sini atau ke sini. Jadi makanya jawabannya sila kedua kalau menurut Maha Kiai Baru dari Kasen itu ya. Arif, hidup. Ini mentop ke next soal berikutnya. Nah, ini sebagai tambahan aja buat kawan-kawan. Contoh Pancasila dalam pelestarian alam di Indonesia misalkan ya. Bisa kita runutkan di mana sila pertama kan berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan pada Sang Cipta ini adalah pondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Holik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak memencai kuasa Tuhan. Merusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan batas. Jadi konteksnya sebetulnya kawan-kawan jawabannya bisa berbeda tergantung konteksnya. Kalau di sini kalau kita merusak apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, maka itu jelas melanggar sila ke-1 ya. Kalau misalkan konteks berikutnya bisa masuk juga ke sila kedua. Menekankan pada sisi kemanusiaan. Kalau sila kedua itu menekankan kepada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa karhutla, kebakaran hutan ya, sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau adanya hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut, berkilar supaya pula saat kebakaran terjadi, bahkan bereporia pula jadi kelompok yang berlingkungan, berusaha dengan cara terbaik. Jadi intinya kalau sisi kemanusiaan, maka jawabannya sila kedua. Kalau tadi ini sisi merusak apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, berarti itu sudah melanggar sila ke-1. Kalau ini lebih kepada kemanusiaannya gitu, maka jawabannya sila kedua gitu. Tapi bisa juga sila ketiga. Kalau gimana? Jadi kalau belum ya, tindakan yang menciptakan aspek kemanusiaan terganggu. Kalau aspek kemanusiaan terganggu pokoknya adalah tindakan yang tidak Pancasilais dan melanggar sila kedua. Oke, gitu cirinya. Sementara kalau bisa juga masuk sila ketiga apabila terhubung dengan pertama dan kedua. Semua kita, jadi sila ketiga itu terhubung dengan sila pertama dan kedua. Semua kita berada dalam suatu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Kalau tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya borok dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah menganggap persatuan. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta-merta dikatakan ini bukan urusan saya, kan itu sungguh mengganggu persatuan. Gitu. Sila keempat itu bijaksana dan musyawarah untuk mufakat kawan-kawannya, untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya secara bijaksana untuk kemakmuran. Oke, gitu. Ya, intinya kawan-kawan harus untuk harus banyak intinya ada di, kalau pengembangan sila Pancasila itu ada di butir-butir Pancasila pokoknya kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus yang ini tadi masuknya sila kedua karena lebih mengganggu aktivitas kemanusiaan gitu kalau dibiarkan begitu saja ya, karena merusak lingkungan, kemudian menimbulkan pencemaran, itu sila kedua. Nah, lebih tepatnya di butir ke-9, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia sehingga dia peduli terhadap manusia lain, makanya terpeduli terhadap lingkungan yang dapat merusak peradaban kemanusiaan di muka bumi ini, gitu kan ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan selalu update soal-soal berikutnya.
don't go anywhere, stay tune here. Don't forget, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga harus memaksimalkan doa. Karena apa artinya usaha tanpa adanya doa, dan apa artinya doa tanpa dosa. Antara usaha dan doa harus seimbang. Biar nanti Allah SWT berikan yang terbaiknya untuk kita semua. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.